Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita sekalian, dalam keadaan sehat dan berbahagia, tetap semangat ya. Belum setengah ya perjalanan PPG kita. Baik, sebagaimana sudah disampaikan tadi, terima kasih ya kepada seluruh mahasiswa yang masih ya hadir di malam hari ini ya, meminjam dari teman Anda, saudara Kevin ya. Jadi yang tadi itu tidak bisa masuk ya karena masalah jaringan, sehingga malam hari ini dibuka ruangan untuk satu peserta ya. Dan tentu saja salut kepada semua teman ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ya. Jadi saudara Kevin berterima kasih pada mereka ya. Iya, Pak. Yang telah bisa hadir lagi. Iya, Pak. Bersama kepada guru pamong kita. Ya, Ibu Novi yang boleh bergabung bersama dengan kita lagi malam hari ini. Ini sungguh luar biasa ya. Karena itu kepada saudara Kevin, Anda diberikan waktu ini sebagaimana kesepakatan kita. Anda bisa menggunakan waktu sekitar 40 menit. Ya. Atau 50 menit maksimal. Dan diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teaching di malam hari ini nanti boleh di-share. Kemudian perhatikan lagi media yang gunakan supaya tidak macet ya. Seringkali tadi suaranya tidak kedengaran ya. Nanti diperhatikan baik. Waktu ini saya berikan kesempatan kepada Kevin untuk melakukan peer teaching. Silakan. Baik Bapak. Sebelum dimulai saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Ferry, kemudian Ibu Novi, kemudian teman-teman semua tadi pagi tidak terkendala untuk masuk. Kemudian diucapkan berterima kasih sekali telah diberi kesempatan. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 multimedia, bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan kali ini ya, pertemuan ketiga kita untuk mata pelajaran fotografi. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ingat berdoa dengan penuh rasa khusyuk, kemudian dan penuh kesyukuran. Ya seperti biasa, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Dani. Siapa? Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Dani sudah memimpin doa. Ya anak-anakku sekalian, kelas 11 multimedia, apa kabarnya pada hari ini? Baik Pak, luar biasa. Baik, Belum kompak ya, belum kompak. Makan tomat di pinggir kali. Kalau salamnya, kabarnya tidak dijawab dengan semangat, Bapak ulangi sekali lagi. Oke, ketika Bapak tanya apa kabarnya, silakan dijawab untuk luar biasa baik. Ya, bisa? Oke, anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? luar biasa baik. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian yang berbahagia dan penuh gembira pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak tidak bosan untuk mengingatkan untuk tetap jangan kendor ya terhadap
protokol kesehatan COVID-19 ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya apabila di luar. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan melakukan absensi ya, pengecekan daftar hadir pada kalian. Ya, yang pertama ada Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Dani Haryanto. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Delta Dwi Sufitri. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Zaki Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Fatur Rahman. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir. Dewi Puspita. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Seperti biasa, rajin-rajin sekalian anak Bapak ini setiap pertemuan selalu hadir ya. Semoga kita semua selalu sehat. Baik. Oh iya, Bapak lupa untuk salam yang pertama. Untuk salamnya khasnya orang Lampung ya. Tabi pun. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, Bapak himbau sekarang untuk kita meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Berhubung sekarang tanggal 8 November, 2 hari lagi kita akan melaksanakan perayaan tanggal 10 November. Hari apa, ada yang tahu? Hari Pahlawan. Hari pahlawan, Pak. Ya, supaya pada pagi hari ini kita semakin semangat, kemudian dengan genre lagu Maju Tak Gentar, semoga bisa membawa semangat pada kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Oke, minta tolong untuk Fatur memimpin atau menjadi dirijen dari nyanyi lagu Maju Tak Gentar. Silakan. Oke, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tak kita diserang. Serentak mengusir penyerang. Maju tak gentar, tentu kita menang. Bergerak menang, menentang dan tak gentar menyerang. Baik, terima kasih Fatur yang telah memimpin lagu. Anak-anak sekalian, bagaimana, sudah siap menerima pelajaran? Siap, Pak. Siap. Oke, baik, silakan untuk memperhatikan posisi duduknya ya. Silakan untuk mencari tempat yang nyaman ya, yang nyaman supaya enak untuk menerima pelajaran. Baik, Bapak akan review terlebih dahulu pembelajaran kita pada sebelumnya ya. Apakah ada yang masih ingat? Ada? Saya, Pak. Oh ya, silahkan Delta. Tentang materi tentang dasar fotografi, yaitu teknik pengambilan gambar. Wah, bagus. Terima kasih Delta. Ya, benar sekali ya. Anak-anak sekalian, ada dari teknik pengambilan gambar ya. Kemarin ada 5 teknik angle kamera. Kemudian coba silahkan sebutkan 5 teknik tersebut. Mungkin bisa jawab? Bird eye view, Pak. Ya, Fatur, benar. Bird eye view. Kemudian? Rock A, Pak. Rock A. Ada lagi? Eye level, Pak. Eye level. 2 lagi? Low angle. Low angle. Ya, satu lagi? High angle. Oh, Masya Allah, anak Bapak pintar-pintar ya. Pada belajar semua ya. Dan terlihat
sangat antusias pada pembelajaran fotografi ini. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pelajaran ya. Bapak izin sharing screen. Ya, untuk kali ini kita akan mempelajari, kalau kemarin sudah teknik pengambilan kamera, sekarang kita akan mempelajari KD 3.12, menerapkan pengoperasian kamera digital dan merawat peralatan fotografi. Kemudian untuk KD keterampilannya ada pengoperasian kamera digital dan perawatan peralatan fotografi. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan tampilkan sedikit tokoh yang berhasil dengan keahlian fotografinya. Berdasarkan judul Dari Hobi Menjadi Cuan ya, kisah fotografi Indonesia yang berkarya di Taiwan. Siapakah dia? Dia adalah Denis Agustianto, ya, adalah seorang fotografer asal Indonesia yang berkarir di Taiwan. Dia sudah keliling banyak negara. Karirnya ini diawali dari tahun 2011 ketika dia di kelas 11 SMA, dia tertarik dengan dunia fotografi sehingga dia tekuni. Waktu itu dia mempunyai kamera Canon Canon EOS tipenya berapa Bapak lupa. Kemudian dengan dia pelajari otodidak dari YouTube, dari belajar, kemudian explore sendiri, sehingganya ternyata dia punya bakat dan dia kembangkan. Dan alhasil sekarang dia telah menjadi orang yang berkeliling dunia, kemudian sukses dan berpenghasilan, hobinya menjadi penghasilan. Ini ada beberapa contoh gambar yang dia ambil ya, anak-anak sekalian. Nah, baik, sebelum kita masuk, semoga dari contoh yang Bapak tampilkan ini membuat motivasi kepada kalian semua. Oke, adakah di antara kalian yang ingin menjadi fotografer? Ada Pak. Ada Pak. Oke, Dani. Apa yang membuat Dani ingin menjadi fotografer? Terinspirasi oleh cerita barusan Pak. Pengen jalan-jalan ke luar negeri. Pengen jalan-jalan ke luar negeri ya. Baik, terima kasih Dani. Ya Dewi, tadi kayaknya menunjuk pengen jadi fotografer. Delta itu Pak. Oh Delta, mohon maaf Delta tadi Bapak salah lihat. Menghasilkan uang, Pak. Ingin menghasilkan uang ya. Oke. Anak-anak sekalian, di antara kalian semua, adakah yang sudah pernah memegang kamera digital? Belum. Belum Pak. Oh, Belum, Pak. belum ya. Oke, baik. Kita akan perkenalan ya. Yang pertama, kita akan masuk adalah pengoperasian kamera digital. Nih, kamera digital memiliki komponen-komponen terpenting ya. Komponen kamera digital diantaranya ada bodi kamera, ya, ada lensa kamera, tombol shutter, ya, untuk menjepret, kemudian ada memory card, ya, sehingganya itu modal dasar supaya dia bisa kameranya bisa digunakan. Kemudian ada komponen tambahan dari kamera tersendiri, yakni ada komponen ada lampu flash, kemudian pengatur speed, pengatur diafragma, pengatur ISO, pengatur fokus pada lensa. Baik, Bapak akan tampilkan sedikit. Ini ada tombol-tombol yang kita akan lihat sekilas. Yang berikutnya nanti akan Bapak tampilkan video pengenalan tombol dari kamera digital. Nah, ini sekarang terlihat ya anak-anak tuh. Ada gambar kamera, kemudian Terlihat. gambar bagian dan fungsi pada kamera DSLR.
ada body kamera, ada lensa kamera, ada tombol shooting mode, ada tombol shutter, tombol diafragma. Ini bagian depannya ya, Nak. Kemudian ada scroll diafragma, tombol AF, tombol pengunci lensa, dan sebagainya. Ya, nanti ini jadi bahan diskusi sekalian, biar ini kita sedikit agak skip saja, supaya nanti bisa menjadi bahan diskusinya. Ini bagian depannya, ada scroll shutter speed, tombol live view, kemudian tombol navigasi, tempat kartu memori, tombol AF selector, dan sebagainya. Ya, supaya lebih jelas, Bapak akan tampilkan sedikit ya video tentang pengenalan tombol kamera. Oke guys, ini kameranya yaitu kamera Canon DSLR yaitu tipenya EOS 1300D. Dan mungkin video kali ini udah banyak sih yang bisa, yang tahu, dan ini ditujukan untuk bagi pemula aja guys. Jadi kalau yang udah paham ya silakan kasih masukan di video ini, siapa tahu ada kesalahan bisa koreksi dan kasih kolom catatan di kolom komentar ya guys. Oke, video ini gue akan menjelaskan tombol-tombol, fungsi tombol-tombol di kamera DSLR EOS 1300D. Dan di sini karena DSLR beda sama mirrorless ya guys, lebih banyak tombolnya, lebih banyak menunya, dan lebih banyak pengaturannya. Makanya video kali ini gue akan menjelaskan sedikit tentang fungsi tombol-tombol di kamera DSLR. Oke, kita langsung ke bagian seklar on-off-nya juga. Seklar on-off-nya dulu. Dan di sini untuk menyalakan kameranya, kita bisa klik tombol ini. Seklarnya ke on. Nah, setelah itu di sini kamera akan nyala guys. Tentunya baterainya harus dipasang karena baterainya di sini di bawah. Ini tempat memori. Oke. Lalu di sini ada beberapa tombol bisa diputar, yaitu untuk mengatur pemutaran mode. Di sini ada mode auto, mode P, mode TV, mode AV, mode manual. Dan untuk mengatur exposure biasanya kita menggunakan mode manual nih guys. Dan untuk mengatur kita untuk record video, kita harus gulir ke tombol yang gambarnya yaitu video. Maka di sini akan seperti ini. Oke. Untuk di sini ada tombol seperti ini. Kalau untuk merekod video tinggal tekan tombol yang ada gambar kameranya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita coba pindah ke auto lagi. Setelah itu kita pindah ke tombol-tombol masih di sini guys. Jadi untuk ada yang nanya juga, kenapa kok gelap? Untuk itu maksudnya untuk melihat dari Finder ini, kita harus menekan tombol ini guys. Seperti ini, kita tekan lagi. Nah, baru kita akan bisa melihat seperti ini. Kalau udah ditekan tombolnya, jadi layarnya ini seperti ini. Lalu kita lihat di sini, ini akan secara otomatis kalau ditekan kita ke muka, ke mata akan mengalami maksudnya gelap guys. Jadi supaya nggak panas, nggak silau. Nah, ini akan menyala di Finder-nya. Kalau kita kembalikan ke layar lagi, maka di sini akan gelap. Nah, ini salah satu kita ngasih kepada subscriber yang nanya ya guys, kenapa kok bisa gelap. Jadi untuk melihat di electronic Finder kita harus tekan tombol ini. Dan setelah itu kita beralih ke menu-menu yang ada di sini. Tombol yang dari bawah dulu ya guys. Ini untuk melihat maksudnya untuk melihat file yang udah kita ambil ya guys di kamera ini. Kita lihat seperti ini. Oke, sini terlihat ada beberapa foto yang udah gua ambil. Lalu hapusnya tinggal tekan tombol ini. Nah, tinggal tekan lalu oke. Dan untuk kembali tinggal tekan menu. Nah, seperti ini. Lalu untuk menunya kita tekan di sini. Di sini beberapa macam menu pengaturan nih guys. Di sini untuk mengatur brightness, LCD-nya. Di sini untuk pengaturan English atau bahasa. Lalu beberapa banyak pengaturan di sini guys. Jadi kalau pengen ke pengaturan tinggal tekan tombol menu. Pengaturan secara cepat yaitu tombol Q.
Baik, anak-anak sekalian, itu cuplikan yang sengaja Bapak tidak tampilkan semua, ya, karena nanti ada untuk sebagai bahan diskusi dari kelompok. Nanti Bapak akan bentuk kelompok untuk bisa menganalisis tombol-tombol dari kamera video, kamera fotografer, kamera digital, kemudian juga nanti bahkan tersen sedikit materi dari fotografi digital, yakni yang berikutnya adalah peralatan fotografi. Ada beberapa peralatan fotografi yang harus disimpan. Di antaranya ya ini ada merawat kamera, ya, merawat bagian luar kamera, kemudian atau casingnya merupakan bagian yang biasa dilakukan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan masuknya kotoran ketika akan membersihkan bagian dalamnya. Kemudian apalagi sih yang harus dirawat? Yakni ada lensa, ya, lensa karena merupakan elemen terpenting untuk dapat menghasilkan gambar yang baik, ya. Kemudian ada baterai, ya, tidak memberikan baterai terpapar dengan suhu ekstrim di atas 43 derajat. Kemudian juga tidak mencharge baterai secara berlebihan, ya. Kemudian charge baterai sebelum dan sudah penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada media penyimpanan, ya, berupa SD card, kemudian CF, compact flash, dan sebagainya yang digunakan untuk melindungi dari debu, ya. Kemudian yang berikutnya ada tas kamera juga yang harus diperhatikan. Tas kamera merupakan media penyimpanan peralatan fotografi sewaktu bepergian. Dengan demikian perawatannya juga mutlak dilakukan agar mampu melindungi peralatan fotografi berikut. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah ada tergambar di benak kalian tentang fotografi ini? Kemudian yang nantinya ini, ya, Bapak akan berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Bapak akan buatkan kelompok untuk bisa berdiskusi lebih dalam, mempelajari tentang fotografi dan bagaimana merawat peralatan fotografi. Ya, baik anak-anak sekalian, masih fokus ya? Masih Pak. Oke, baik. Bapak akan buat kelompok ya. Bapak akan buat dua kelompok untuk kalian silahkan berdiskusi. Bapak akan buat kelompok yang pertama ada Dewi, ada Doni, ada Fatur, dan ada Dani. Ya? Ya Pak, baik Pak. Oke, baik. Kemudian kelompok 2 ada Delta, ada Abdurrahman, dan ada Zaki Ahmad. Oke? Oke, Pak. Oke, baik. Nanti silakan dibuat Nanti Bapak sekarang akan share di grup WhatsApp. Kalian sudah masuk grup WhatsApp semua ya? Iya. Bapak akan share LKPD-nya. Ya, silakan dicek. Sudah muncul LKPD-nya? Sudah ya? Sudah Pak, baru Oke, mulai. baik. Bapak akan perjelas untuk kelompok 1. Silahkan uraikan komponen terpenting dan tambahan pada kamera digital. Kemudian untuk kelompok 2, bandingkan bagaimana merawat kamera dengan merawat lensa. Ya, silahkan kelompok 1 untuk 5 menit ke depan. Ya, 5 menit ke depan untuk berdiskusi. Kemudian apabila dia bisa membuatkan presentasinya, silahkan dibuat presentasi, kemudian presentasi ya, salah satunya ya. Ya, silahkan dimulai dari sekarang. Boleh di unmute saja untuk mic-nya. Silakan. Baik, sudah 2 menit ya anak-anak sekalian. Harus diperhatikan waktunya. Bagaimana, ada kesulitan kelompok 1? Tidak ya?
Kelompok 2, tidak ada kesulitan ya? Oke, baik, sudah 4 menit anak-anakku. 1 menit lagi. Ya, waktu selesai. Gimana kelompok 1 sudah bisa menyimpulkan hasil diskusinya dengan kelompoknya ya? Ada yang ingin menyampaikan mungkin lewat presentasi yang sudah dibuat, yang sudah diskusi mengenai dibuat? Ada? Kelompok 2 ada, Pak. Oh, kelompok 2 sudah. Silakan. Ada siapa yang mau presentasi? Delta, Abdul atau Zaki? Kelompok 2 yang presentasi lebih dulu, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, yang kedua Zaki, yang ketiga Abdul Rahman. Untuk kelompok 2 tadi, cara merawat kamera. Pertama, merawat bagian luar kamera atau casing merupakan bagian yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya kotoran ketika akan membersihkan bagian dalam. Caranya yaitu pertama, bersihkan bagian luar kamera dengan blower terlebih dahulu. Untuk beberapa debu yang masih menempel dapat dipergunakan brush. Selanjutnya, pergunakan lens cloth atau dry cloth. Yang kedua, cara merawat lensa. Lensa merupakan elemen terpenting untuk dapat menghasilkan gambar yang baik. Langkah yang dilakukan dalam merawat lensa diantaranya tidak menyentuh lensa secara langsung dengan jari. Gunakan lensa hood untuk melindungi bagian depan lensa dari benturan sekaligus mencegah munculnya flare pada cahaya frontal menuju lensa. Berikutnya, pasang lens cap ketika lensa sedang tidak dipergunakan. Hal ini bertujuan mengurangi kemungkinan terpapar dan menempelnya debu pada permukaan lensa. Oke. Baik, Itu terima hasil kasih. diskusi dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih kelompok 2 untuk Delta, Abdul sama Zaki ya yang sudah dengan baik berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan, boleh? Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Ada siapa yang menyampaikan? Sudah dikirim ke Dewi, Pak. Oh iya, silakan Dewi bisa presentasi. Ya, izin ya Pak, izin share screen. Ya, silakan. Sudah tampil ya Pak? Ya, sudah. Ya, Dewi silakan. Ya, baik. Ini hasil kelompok kami Pak, hasil kelompok 1. Di sini kamera digital memiliki komponen-komponen terpenting. Komponen kamera digital diantaranya body lensa, body kamera, lensa, tombol shutter atau tombol menjepret, memory card. Kemudian komponen tambahan itu ada lampu flash, ada pengatur speed, pengatur diafragma, pengatur ISO, dan pengatur fokus pada lensa. Demikian Pak, kelompok 1 Pak, hasil diskusi kami. Oke, baik. Terima kasih Dewi. Terima kasih kelompok 1. Ada Fatur, ada Doni, ada Dani ya, yang sudah berdiskusi dengan baik dan menyampaikannya. Baik, anak-anak sekalian, harapannya dengan yang kita pelajari ini ya, bisa menjadi modal dasar yang tadi bisa membuat motivasi kita dari inspirasi orang ya, kita mau belajar otodidak dan sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan ini membuat tes ya, tes formatif, ada 5 soal.
Sebentar, Bapak kirimkan linknya. Sudah muncul di grup? Sudah, Pak. Iya. Baik. Apa namanya? Silahkan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk bisa mengerjakan ya. Kalau ini sambil Bapak tampilkan soalnya. Ya, sudah 3 menit ya, anak-anak sekalian. Bapak harap kalian mengerjakannya dengan semangat ya, dengan tidak main-main, kemudian jawab dengan jujur. Ya, sudah 5 menit. Ya, 2 menit lagi ya. Ya. Udah Pak, saya udah kirim Pak. Boleh dilihat Pak? Ya, jadi silakan nanti sebentar ya, saya cek dulu. Ya, sudah masuk. Terima kasih. Jadi silakan yang lain. Tinggal di submit. Oke, Delta sudah. Fatur sudah. Dani sudah. Abdul juga sudah. Zaki. Oke, sudah semua ya. Oke. Ya, baik. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini sambil Bapak akan perhatikan kemudian untuk koreksi jawaban esai kalian ya. Tapi sebelum itu, tadi kan tugasnya kelompok ya. Jangan lupa untuk menuliskannya di buku masing-masing ya. Karena nanti bukunya akan suatu saat akan dikumpul kemudian Bapak periksa masing-masing ya. Paham ya? Ya Pak, baik Pak. Baik. Paham, Pak. Ada satu orang mungkin, nah, yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini sebelum nanti Bapak akan tampilkan nilai-nilai kalian. Saya boleh Pak? Oh ya, silakan Dewi. Ya, izin ya Pak. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini Pak. Yang saya simpulkan, 1, kamera digital memiliki komponen-komponen terpenting. Komponen kamera digital diantaranya ada body kamera, lensa, tombol shutter atau tombol menjepret, kemudian memory card, kemudian ada komponen tambahan, itu ada lampu flash, ada pengatur speed, pengatur diafragma, pengatur ISO, pengatur fokus pada lensa, terus merawat peralatan fotografi yakni merawat kamera, merawat lensa, merawat baterai, merawat media penyimpanan, dan juga merawat tas kamera. Itu Pak yang bisa saya simpulkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus Dewi, terima kasih. Nanti ingatkan Bapak, nanti suatu saat semoga kita segera offline, Bapak akan beri hadiah untuk Dewi ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Baik anak-anakku sekalian, ini hasil tes kalian ya. Mau lihat? Ya, ini mohon maaf juga Bapak tidak bikin bentuknya kuis ya, jadi Bapak harus periksa satu yang harusnya ketika kalian selesai menyelesaikan kuis atau soal harus bisa melihat nilainya langsung gitu ya. Oke, Bapak akan tampilkan. Para silakan dilihat. Ya, ada Dani dapat nilai 95, ada Abdul 90. Ini Dewi sepertinya grogi dari tadi jawab tapi dapat nilainya 70 ya. Nomor 3 nggak ada yang dijawab. Ada Delta ya, nilai 85, ada Fatur 100. Selamat Fatur. Ada Doni 65, kemudian ada Zaki 90 ya. Baik, untuk Doni jangan berkecil hati. Nanti silahkan, nanti akan Bapak buatkan jadwal untuk kita remedial ya. Kemudian untuk nilai ya gimana? Kemudian ini untuk nilai sikap. Selamat untuk Nak Dani sama Nak Dewi. Berarti nanti Dewi akan dapat 2 hadiah ya dari saya. Untuk Pak, terima kasih Pak. Ya, dari Pak, itu tadi nilai saya Pak. Tadi memang lupa saya Pak ngerjakannya yang nomor 3. Saya kira tadi enggak ini, makanya jadi enggak saya kerjakan Pak. Itu bisa ditambah itu Pak nanti nilainya Pak. Bisa saya perbaiki Pak. ya boleh nanti diperbaiki ya. Bentuknya nanti pengayaan ya. Pengayaan nanti. Baik, mungkin itu anak-anakku sekalian. Bapak akan berikan sedikit kesimpulan dari Bapak ya tentang fotografi ini. Jadi memang untuk fotografi ini sebenarnya tidak sulit ya, asalkan kita mau belajar ya. Pasti itu ya, itu ilmu dasar ya umum. Kemudian jangan berkecil hati juga ketika saya nggak punya kamera, mungkin nggak sih saya ini bisa jadi fotografer, mungkin gitu ya, mungkin nah gitu. Terlebih jurusan yang kalian pilih sekarang multimedia, nanti kita bisa sama-sama gunakan kamera sekolah ya, kemudian juga bisa nanti setelah menggunakan kamera digitalnya bisa juga loh dengan handphone yang menggunakan mode pro ya, mode manual dari handphone itu juga nanti kita terapkan pengaturan kamera digital DSLR di handphone ya dengan mode pro itu. Dan apa namanya, dari situ kemudian nanti kita belajar teknik sudut pandang dari pengambilan gambarnya, kemudian komposisinya, kemudian pengatur warna dan sebagainya, sehingga gambar yang kita hasilkan, gambar yang kita ambil, kemudian kita olah, itu menjadi gambar karya yang luar biasa. Ya, tidak menutup kemungkinan dari contoh inspirasi si Danis tadi bisa terwujud ke anak-anak sekalian ya. Ada Dewi nanti bisa jadi fotografer handal dari ya. Kemudian ada Dani, ada Delta yang sering jalan-jalan apalagi ya, itu bisa mengabadikan momennya. Kemudian ada Fatur ya, apalagi Fatur ini paling seneng dengan megang kamera gitu ya. Apa namanya, walaupun nanti teknik-tekniknya masih belum menguasai, nanti kita belajar bareng-bareng ya, seperti itu. Kemudian Zaki juga ya, Abdul ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang kita diskusikan, ilmu yang saya sampaikan, kemudian yang kalian juga diskusikan. Kemudian sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak ingatkan untuk selalu bersyukur, kemudian khusyuk dalam doanya, benar-benar minta supaya ilmu ini berkah. Ya,
Untuk kali ini Bapak minta Abdur memimpin doanya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kita tutup dengan doa supaya pelajaran kita ini bisa bermanfaat. Amin. Mari berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zaki sudah memimpin doa teman-temannya. Ya, anak-anak sekalian. Abdul Pak, Abdul bukan Jaki. Oh iya, maaf. Abdul ya. Oke, terima kasih Abdul untuk memimpin doanya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah hadir dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran Bapak kali ini. Semoga kita selalu sehat ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Bapak. Oke. Kevin, sudah Anda menggunakan waktu 38 menit ya. Ya, oke. Kevin, tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sepertinya Anda tidak menguasai kelas. Ya. Pada waktu Anda menetapkan kelompok, Anda tidak melihat ada satu siswa yang tidak ada. Iya, Pak. Ya. Jadi mesti diperhatikan itu. Kemudian, tadi Anda tidak menampilkan KD-nya? Yang mana, Pak? Tidak menampilkan KD. Ada, Pak, di slide sebelum inspirasi. Oh ya, mungkin saya saja yang kurang perhatikan ya. Jadi memang persepsi itu adalah mengarahkan siswa itu pada keadaan nyata. Ya, tadi sudah dimulai dengan satu keberhasilan dari seorang fotografer. Ya. Jadi sebetulnya satu ilmu itu nyata dan bagaimana itu diterapkan. Tetapi tadi waktu proses pembelajaran itu, ya, saya tidak melihat bahwa ada proses ya, problem based learning di dalam. Ya. Boleh dikatakan bahwa jawaban soal-soal dari anak-anak ini tidak menggambarkan HOTS. Ya. Nanti tolong diperbaiki. Karena kalau hanya menyebutkan komponen itu bukan HOTS. Ya. Tetapi mungkin dapat dibandingkan dengan ya DSLR atau dengan kamera HP dan seterusnya ya. Jadi nantinya itu kelihatan ya bahwa yang dilakukan itu adalah satu proses PBR dengan kaidah-kaidah HOTS yang dimainkan di dalam penyusunan soal-soal itu atau di dalam pemberian diskusi ya. Sehingga nantinya ya seperti apa yang diajari itu juga yang Anda praktikkan. Jadi tadi sudah digunakan media ya, lumayan ya, bagus ya. Penggunaan media itu di samping untuk menambah wawasan ada juga cuplikan-cuplikan ya video untuk memperjelas masalah. Kemudian untuk penutup seperti saya sampaikan ke teman-teman ya minimal kami sebagai dosen dan guru PAMU bisa melihat ya soal yang ditanyakan itu apa. Ya, oke. Kami kan memonitor apakah ketercapaian ya KD di atas itu dengan soal-soal yang ditanyakan. Kami ingin melihat benang merahnya. Jadi dari atas sudah dicerahkan maupun dilakukan pembelajaran problem based learning. Kemudian soalnya itu apakah mendukung proses pembelajaran problem based learning? Ya, Pak Kevin ya. Tapi secara keseluruhan penampilan Anda sudah ya memesona ya. Jadi sudah tidak ada lagi kekakuan di wajah. Ya, tetapi memang itu mengalir. Kok malam hari ini Bu Dewi lebih ceria ya? Rupanya sudah bebas dari urusan keluarga ya.
sehingga lagi ceria, tidak tegang ya. Jadi begitu ya. Jadi ini kan peer teaching, latihan dalam kelas kecil ya. Nanti dalam proses PPL nanti itu mulai sudah teruji ya. Karena kita sudah mulai tahapan-tahapan itu. Ya mungkin itu yang diperhatikan ya, Kevin ya. Iya Pak, siapa? Ya. Oke, kita dengarkan pendapat dari Ibu Novi. Silakan. Terima kasih. Bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oh, oke. Bisa, Bu. Mungkin saya mulai dari apa ya tadi penampilan sudah disinggung Pak Prof. Saya kira benar. Mungkin yang tidak kelihatan host itu karena memang kalau menurut saya dari RPP-nya sudah kelihatan kok enggak. Ini saya bingung dengan kalimat untuk indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Yang pertama kan menganalisis tombol kamera digital. Kemudian yang kedua, mengkarakteristikkan perawatan yang baik terhadap peralatan fotografi. Saya bingung dengan ini kata mengkarakteristikkan. Ada nggak di taksonomi itu? Ada Bu. Ada. Ada. Saya coba cari. Memang kata-kata yang pas. Saya kaitkan itu yang paling pas seperti itu Bu. Mohon koreksi Bu. Ini kan perawatan. Iya. Jadi tulis saja melakukan perawatan yang baik terhadap peralatan fotografi sesuai karakteristik komponennya. Oh iya. Gimana? Baik Bu, siap itu benar. Saya baru sekarang saya dengar mengkarakteristikkan, jadi saya agak memang sepertinya ini masih pembelajaran awal untuk pemakaian kamera. Ya, jadi memang lebih banyak teori. Kemudian mungkin yang jadi yang Pak Prof minta yang hots itu di soal mungkin memang belum kelihatan karena menurut saya ini pembelajaran belum terlalu dalam. Kemudian mungkin yang menjadi catatan adalah bahwa nanti untuk media pembelajaran kalau alat ya menurut saya lebih baik media langsung. Jadi alatnya kalau ada. Jadi kadang kita maunya bikin PowerPoint itu sudah sangat bagus. Padahal kalau kita mengajar misalnya kita mengajar di dalam lab, barangnya ada di samping kita. Kenapa nggak langsung itu saja yang diperlihatkan kepada siswa? Ya kadang kita sudah bagus sekali, kita sudah ambil mungkin ya kecuali kalau mungkin barang yang sama, misalnya kamera, kemudian kamera yang paling baru misalkan yang belum ada di kita. Ya itu dia, ya bolehlah taruh gambarnya seperti itu. Tapi kalau ada di samping kita, kenapa tidak perlihatkan yang ada di samping kita? Jika memang kadang kita lupa, ya kadang ya mungkin karena kita berupaya sebaik mungkin, jadi kita bikin PowerPoint yang baik sebaik-baiknya, padahal barangnya di samping kita misalkan. Saya kira itu saja. Kalau secara keseluruhan penampilan Anda bagus pada hari ini, pada malam hari ini, tetap semangat semua, khusus buat semua juga tetap semangat sampai selesai. Habis ini ada uji komprehensif ya, sudah refleksi. Terima kasih Pak Prof, kembali ke Pak Prof. Terima kasih Bu Novi. Oke, terima kasih. Dan Cik Novi yang sudah menambah ya. Ya, memang untuk sifatnya ya harus dilakukan praktek, memang terasa memang agak sulit untuk dicapai dengan secara daring. Karena istilahnya siswa tidak bersentuhan langsung dengan alatnya.
hanya dalam bentuk bayangan saja, ya. Memang itu masalahnya kalau dalam konsep pembelajaran daring, ya. Artinya bahwa kita tidak dapat melakukan ya kegiatan nyata, hanya bayangan. Ya. Dan itu pun tidak seperti aplikasi yang ada di TKJ, ya. Kita hanya membandingkan aja. Jadi itu betul tadi pertanyaannya, ya, kalau kita bisa ya mengkarakteristik ya tentang, jadi kamera DSLR itu terdiri dari apa-apa saja kan, itu sebetulnya bisa diurai. Bahan itu saja yang berhubungan dengan pengaturan cahaya apa, ya, yang berhubungan dengan pengaturan apa lagi ya, apa sih ISO itu, ya kan. Jadi memang karakter sifat dari ISO itu apa. Jadi itu ya nanti Pak Saudara Kevin ya. Ya Pak Ferry. Nanti dalam keadaan nyata ya itu yang mesti diperhatikan. Ya Pak Ferry. Terima kasih Pak. Ya, tadi Encik Novi sudah melihat itu, jadi coba lihat lebih dioperasionalkan ya, supaya kata-kata itu nyambung, jangan hanya tidak satu kesatuan. Oh iya Pak. Baik, terima kasih. Oke, untuk acara besok refleksi ya. Bolehkah kita minta saya masuk jam 14 ya? Jam 14, jam 1. Oke. Siap, Pak. Soalnya saya ada rapat dan harus masuk kuliah. Saya mohon maaf, saya profesor tapi karena kekurangan staf maka saya harus berdiri sendiri di S1. Harusnya kan kalau seorang profesor tinggal nyuruh, kamu masuk ini. Tapi begitulah. Sehingga saya belum ada waktu untuk mengganti pakaiannya dari pagi sampai malam. Oke, tapi secara keseluruhan terima kasih atas kehadiran semua yang sudah hadir, turut mendukung Kevin, ya, karena kalian adalah satu grup, maka saling membantu juga satu dengan yang itu diperlukan, ya. Jadi tadi saya memelototi karena Doni belum masuk kan. Saudara Kevin kira pesertanya lengkap. Jadi itu ya. Ya, nanti saya tadi Doni sudah masuk di penutup, tapi saya belum mau kasih masuk. Nanti kalau sudah mau tutup, supaya tahu kesalahannya ada di mana. Ya. Iya Pak. Ya. Tadi Doni muncul sudah mau tutup ya, tapi saya belum kasih masuk. Nah nanti udah tutup baru saya kasih masuk. Ya, gitu kan, itu kan biasa guru supaya ada pembeda.